berdoa. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Bapa, agar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur, hari ini kita kembali berjumpa di Mezbah Doa. Ya, walaupun di dalam mungkin hidup kita ada masalah, persoalan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Iya, hari ini saya berada di Jombang dan akan ada KKR, dan terus doakan ya supaya dimanapun saya berada, komitmen saya untuk melayani saudara di Mezbah Doa tetap ya, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Baik, saya akan bacakan kesaksian sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya mulai mengikuti channel Ibu itu sejak tahun 2021 dan saya mau bersaksi mengenai kesembuhan anak saya. Sejak sekolah dimulai kembali, sejak masa pandemi dan akhirnya masuk tatap muka, anak saya berumur 10 tahun mengalami panic attack ya. Sampai pernah merasakan sesak napas dan akhirnya saya membawa dia ke IGD. Jadi serangan ketakutan yang berlebihan saudara ya. Tapi sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa hasil ronsen dan semuanya menunjukkan bahwa hasilnya baik. Sehingga saat itu anak saya hanya diuap saja untuk membantu pernapasan. Setelah beberapa hari pihak sekolah memberitahukan bahwa anak saya sakit perut di sekolah dan minta untuk dijemput pulang. Tapi sampai di rumah sakit perutnya pun hilang. Besoknya pada saat mau sekolah anak saya menangis dan tidak mau sekolah. Beberapa kali kami bolak-balik ke dokter ya, akhirnya bolak-balik ke dokter. Tetapi dokter berkata sepertinya ya ketika dokter sudah memeriksa semua ya organnya dan dokter berkata ya tidak ada apa-apa, semua organ perutnya baik dan sehat semuanya. Dokter berkata sepertinya ini adalah sakit psikis ya atau mental saudara, itu yang bermasalah. Sebaiknya dibawa ke psikolog anak atau psikiater. Tapi saya tetap percaya tidak ada dokter atau psikiater yang lebih baik daripada Tuhan. Saya selalu diingatkan dari khotbah Ibu Debbie ya bahwa tidak ada dokter hebat, nggak ada psikiater hebat, yang ada itu Tuhan yang hebat. Ya, dan akhirnya saya pun berdoa Bu ya, dan mencari Tuhan sendiri ya, seperti Ibu bilang jangan titip-titip doa. Setiap hari saya berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka jalan, agar anak saya dijamah dan disembuhkan. Sampai suatu hari saya mendengar seperti ada yang berkata dalam hati saya, jangan takut, teruslah percaya. Dan akulah yang akan mengubahkan karakter anakmu 180 derajat. Dari ketakutan menjadi tidak takut lagi. Dari yang tidak mau sekolah, ya menjadi senang untuk ke sekolah. Saya imani suara itu bahwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada saya. Singkat cerita, saya mulai ajak anak saya untuk berdoa. Dan saya mengajak anak saya untuk mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie tentang kekhawatiran. Dan saya menjelaskan agar dia tidak takut karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyembuhkan. Puji Tuhan, sejak itu anak saya pelan-pelan mulai berubah Bu. Yang tadinya sering cemberut di sekolah, kalau disuruh ke sekolah cemberut mukanya ya, sekarang selalu tersenyum dan gembira, terutama kalau dia mau ke sekolah. Setiap pagi dia bangun dengan tersenyum. Saya sangat bersyukur untuk perubahan yang benar-benar Tuhan lakukan. Benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil apabila kita percaya dan taat kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terhadap pelayanan Ibu Debbie yang selalu menguatkan iman saya. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan semua orang yang mengalami hal ini, terutama hal yang sama dengan saya. Tuhan memberkati setiap pelayanan Ibu dan tim. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, saudara, kesaksian yang kita dengar malam ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya, seorang ibu memiliki anak 10 tahun dan mengalami panic attack ya, atau serangan ketakutan yang berlebihan. Tidak mau sekolah, bahkan sering sakit-sakitan. Bolak-balik ke dokter, tapi dokter periksa tidak ada ditemukan sakit apa-apa.
Sampai akhirnya ya ibu ini pun berdoa. Dan seperti firman Tuhan yang kita baca tadi malam, Tuhan berkata, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Perkatakanlah ketika mereka duduk makan di perjalanan, ajarkan tentang hukum-hukumku kepada anakmu. Ajarkan kepada mereka tentang firmanku. Ibu ini mengajak anaknya untuk ikut mesbah doa, berdoa bersama. Bahkan ibu ini mengajak anaknya mendengarkan khotbah-khotbah saya. Saudara, tidak ada kata-kata yang cukup atau tidak ada jurus yang sakti untuk kita bisa menyembuhkan, memulihkan anak, keluarga, atau siapapun juga. Kecuali perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa, benar apa yang ibu lakukan. Kalau bapak ibu mungkin tidak bisa berkhotbah, bagikan khotbah-khotbah saya, ya khotbah pendeta siapa saja yang membangun iman kepada anakmu. Suruh mereka mendengarkan di YouTube, saudara. Sekarang itu terlalu Tuhan itu baik membuka media yang luar biasa untuk sarana kita saling membangun, saling menasehati, bahkan untuk kesembuhan jiwa-jiwa. Tinggal Anda bagikan, share supaya mereka boleh mendengar. Bayangkan loh, ini anak 10 tahun. Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan. Tadinya kalau sekolah cemberut, nangis, marah. Sekarang tiap bangun pagi tersenyum, berangkat sekolah dengan senyum, dengan penuh sukacita. Tidak ada ketakutan. Ada begitu banyak orang tua yang datang kepada saya dan bertanya, bagaimana Bu anak saya memberontak, anak saya begini, begini, begini. Kemarin saya juga mendengar satu kesaksian dari seorang ibu di Sulawesi Tengah. Dia berkata ketika dia mendengarkan ya mesbah doa, dia terpuruk, anak-anaknya mabuk, minum, judi, saudara. Tapi ketika ibu ini mulai mendengarkan mesbah doa, dia mulai berdoa. Ya, ibu ini mengambil satu keputusan untuk berbaikan dengan suaminya dan anak-anak pun bertobat. Ketika dia mengajak anaknya ikut mesbah doa, anaknya berhenti rokok, sekarang gak mabuk lagi, gak judi. Tuhan pulihkan. Karena itu seperti yang kita baca tadi malam, firman Tuhan berkata bahwa apabila engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, maka engkau akan baik keadaanmu. Ya, luar biasa Ibu, terima kasih buat kesaksiannya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup biar ini menjadi ya kesaksian dan didengarkan oleh banyak ibu-ibu yang lain, agar kita belajar berharap, belajar percaya hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada satupun ya orang, tidak ada satupun dokter yang hebat yang dapat menyembuhkan kita selain daripada firman Tuhan yang sanggup ya untuk membebaskan dan melepaskan kita. Iya, saudara, kita akan melanjutkan. Kemarin kita masih di ya ulangan pasal yang ke-6 kemarin. Dan kita kemarin sudah membaca sampai ayatnya yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, kita kemarin sudah baca ya sampai ayat yang ke-9. Tuhan bilang, engkau perkatakan itu, ajarkan kepada anak-anakmu ketika engkau makan, engkau duduk, engkau di jalan. Biarlah firman itu menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi tanda pada dahimu. Artinya itu harus ada di kepala kita, selalu kita ingat. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya tidak lupa dan terus ya kita ajarkan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Ya, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami ya. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, dikatakan ya, apa gunanya firman Tuhan itu kita baca, apa gunanya firman Tuhan itu kita renungkan, apa gunanya firman Tuhan itu kita tulis ya dan menjadi tanda pada dahi kita, supaya ketika kita memasuki tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, ya supaya ketika engkau memasuki tanah perjanjian,
tanah yang dimana engkau akan melihat kelimpahan. Dikatakan engkau tidak melupakan Tuhan Allahmu. Ya saudara, salah satu cara untuk kita ini bisa terus melekat dengan Tuhan, untuk kita ini terus bisa ingat Tuhan adalah dengan memperkatakan firman. Mengajarkan firman kepada anak-anak kita, saudara ya. Tuhan mau dalam segala aspek hidup kita, ya kita membangun terus hubungan yang intim dengan Dia. Jadi Musa mengingatkan bangsa itu untuk tidak melupakan Allah ketika mereka masuk ke tanah perjanjian dan menjadi makmur, kemakmuran bahkan melebihi kemiskinan mereka dulu. Ya justru dapat membuat visi rohani itu menjadi tumpul ketika kita sudah terlalu enak, ya sudah terlalu nyaman dengan keadaan dan merasa berpuas diri, ya dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi dari segala sesuatu, ya sehingga kita melupakan Tuhan bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kita. Makanya sampai hari ini saudara, saya juga tetap berkomitmen untuk setiap bulan ya kami menyempatkan pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Itu adalah satu kegiatan yang sangat membayar harga karena kami harus berangkat ke tempat-tempat yang jauh dengan perjalanan yang panjang, dengan biaya sendiri, ya tidak mendapatkan persembahan, bahkan kami juga harus menabur. Ya tetapi kenapa saya melakukan itu semua? Untuk menjaga diri agar kita tidak lupa diri. Sebab seringkali kalau hidup sudah terlalu enak dengan kenyamanan, kita sudah tidak mau lagi pergi ke tempat-tempat pedalaman yang tidak ada hotel di sana, hanya nginap di losmen. Berbeda ketika kita di kota dengan fasilitas yang enak, ya dengan semua yang disediakan yang terbaik, ya bukan salah ketika kita bisa menikmati yang baik. Dan saya percaya ada saatnya memang Tuhan mengizinkan kita menikmati yang enak, tetapi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, jangan lupa diri ketika aku memberkati engkau di tanah perjanjian. Yang salah itu bukan berkatnya, yang salah itu adalah ketika kita ini berubah setelah kita menikmati berkat Tuhan, terus kita berubah. Ya karena kita sudah terbiasa menikmati yang enak, kita sudah nggak mau dengan yang tidak enak. Ya saya mau bersaksi kepada saudara untuk pergi ya melakukan seminar hamba Tuhan itu, ya kami harus meninggalkan segala kenyamanan. Ya berangkat dari satu kota-kota yang lain, menaiki pesawat yang kecil, ya dengan baling-baling yang benar-benar ya uji nyali saudara. Lalu di sana ya fasilitasnya berbeda dengan yang ada di kota. Ya tidak ada hotel, hanya yang ada itu losmen dengan semua yang tersedia ya. Ya itulah ya saudara, kita harus menyesuaikan diri. Ya berbeda dengan di kota-kota, kita makan mungkin diajak orang makan di traktir di restoran bintang 5. Tapi bukan berarti kita nggak bisa turun ke bawah untuk makan di desa-desa, di ya restoran yang sederhana, yang kecil, bahkan yang jauh dari ya apa yang seperti di kota. Itu yang Tuhan ingatkan ya, bukannya salah kita menikmati berkat Tuhan, boleh, dan Tuhan memang yang membawa mereka untuk menikmati berkat itu tanah perjanjian. Tapi bukan berarti engkau berubah dan melupakan Tuhan. Ya seperti tanggal 20 nanti November saya sekeluarga bisa berangkat ke Amerika untuk pelayanan. Semua sudah disediakan, ya tiket pesawat, diberi bisnis kelas. Apakah salah ketika kita diberi berkat untuk menikmati bisnis kelas? Saya tidak pernah meminta ya kalau berangkat diundang pelayanan, oh harus bisnis kelas. Tidak. Ya mintanya ekonomi, dikasihnya bisnis kelas, itu kasih karunia. Karena saya pun tidak rela kalau dengan uang saya untuk membeli bisnis kelas, itu sangat mahal saudara. Ya lebih baik kita pakai untuk ya memberkati desa-desa, pembantuan desa, tapi Tuhan yang sudah menyediakan. Apakah dosa? Tidak dosa. Saya berterima kasih, saya bersyukur diberi ya anugerah ya, karena mereka sangat menghargai dan merasa kami layak, ya kami terima. Ya, tetapi bukan berarti setelah kita ya melayani dan diberi bisnis kelas lalu kita nggak mau naik pesawat ekonomi, apalagi naik pesawat yang kecil, pelayanan ke pedalaman. Tidak seperti itu. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita saudara. Engkau bisa diberi karunia, engkau bisa diberi janji Tuhan. Masuk mungkin di dalam tanah perjanjian yang kelimpahan dengan susu dan madu. Itu adalah rencana Tuhan bagi setiap kita. Tapi bukan berarti kita melupakan Tuhan dan kita berubah menjadi sombong. Ya Tuhan mau saudara supaya kita ini tetap dikatakan, kenapa Tuhan berkata engkau harus
sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, menghormati Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bahkan mengajarkan itu kepada anak cucumu, ya, supaya nanti ketika engkau memasuki tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, ya, ayat 12 tadi dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan sampai kita menyembah berhala, menyembah uang, menyembah fasilitas dan kemewahan. Dimanapun kita berada, ya biarlah kita tetap seperti apa adanya. Hari ini saya bisa naik mobil, tapi hari ini saya masih bisa naik motor. Saya masih bisa jalan kaki ya untuk pelayanan dan melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang berubah, saudara. Ayat 14, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya, dikatakan di sana, ya, jangan kita mencobai Tuhan Allah kita. Ya, seperti ketika bangsa Israel mencoba Tuhan di masa. Haruslah kamu berpegang, ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 19, dengan mengusir semua musuh ya dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, dan apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hormat kepada Tuhan dan ingat dari mana Tuhan mengangkat kita. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, ingat apa yang kita bisa nikmati hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Siapa kita ini dulu? Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, Tuhan suruh agar bangsa itu mengingatkan juga mereka kepada anak mereka, berkata, kita ini dulu budak di Mesir. Kita harus mengatakan juga kepada anak-anak kita, kita ini dulu orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini dibenarkan dan diselamatkan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita ya saudara ya, supaya mereka belajar mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan, ya, ayat yang ke-21, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa keluar kita dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, terus ajarkan kepada anak-anak kita bahwa tangan Tuhanlah yang sanggup memberkati hidup kita. Lalu dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-22 ya. Ayat 22, Tuhan membuat, ya, dikatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, ya, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Ya, dan Tuhan itu selalu mau memulihkan keadaan kita, saudara ya. Jadi jangan sampai ya kita ini takabur, melupakan Tuhan. Ya, mari kita selalu ya ingat ya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa keluar dari penderitaan. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan
ya kepada setiap kita itu adalah yang terbaik. Karena itu ya bangunlah sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, agar kita belajar mengasihi Tuhan, ya agar kita belajar untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar kita belajar menghormati Dia dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kami akan banyak hal, supaya kami tidak lupa diri, supaya kami ingat dari mana Tuhan angkat hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, terus bisa hidup sesuai dengan arahan Tuhan, terus bisa hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan terutama menghormati Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia dalam mesbah doa. Mereka mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Ajarkan mata kami tertuju hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang hari ini bergumul untuk masalah pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan sanggup memulihkan. Jadikan suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak takut Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang terlilit dengan masalah-masalah keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset. Tuhan beri yang terbaik. Berkati setiap anak-anak yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Tuhan tolong lepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup Tuhan untuk melepaskan dan memberikan kami hidup yang berkemenangan. Berkati setiap anak-anak yang terbaring sakit malam ini. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Berkatakan, aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Terimalah kesembuhannya dari Tuhan itu dengan darah Yesus. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau berikan keturunan ilahi. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Indonesia Tuhan, agar Indonesia boleh dimenangkan bagi Kristus, agar orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepadamu, meninggalkan dosa-dosa. Biar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kebenaran, karena Tuhan hadir dan karena kami mau berdoa senantiasa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI, Polri yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan murnikan, bersihkan, agar bangsa kami Tuhan ditinggikan derajatnya karena kebenaran. Kami juga terus berdoa Bapa, Engkau berkati juga G20 yang akan dilakukan di Bali. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh persiapan Tuhan jagai dengan keamanan, ketentraman yang daripada Tuhan, agar Tuhan semua boleh terlaksana dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan menyertai semua bangsa-bangsa dengan roh takut akan Tuhan, ketentraman, keamanan daripada Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita malam ini, saudara, untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan. And there I find you in the mystery.